Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas sebuah kasus dalam bidang rekayasa sensor. Saya akan melihat bagaimana saya bisa memperbaiki hasil pengukuran suhu dari sensor DHT11 karena harganya yang murah seringkali kurang akurat. Nah, sensor DHT11 ini dihubungkan dengan sebuah objek untuk mengukur suhunya. Namun teman-teman, setelah dilakukan pengujian, ternyata terdapat deviasi antara suhu yang diukur oleh sensor ini dan suhunya. Sebenarnya dalam sesi ini saya akan membahas cara memperbaiki pengukuran sensor menggunakan regresiasi linear. Langkah pertama adalah melihat tabel hasil pengukuran. Teman-teman, yang diperoleh dari sensor berikut adalah tabel yang berisi dua kolom utama. Yang pertama, suhu yang diukur oleh sensor DHT11 dan yang kedua, suhu sebenarnya yang telah diverifikasi oleh tabel ini. Saya bisa melihat bahwa setiap kali sensor DHT11 mengukur suhu, dinilainya hampir selalu lebih rendah dibandingkan dengan suhu sebenarnya. Misalnya, data ke-1 pada sensor DHT11 mengukur suhu sebesar 10 derajat Celcius, sementara suhu sebenarnya adalah 11 derajat Celcius. Terdapat selisih 1 derajat Celcius antara pengukuran sensor dan suhu sebenarnya. Data kedua, di mana pengukuran suhu dari sensor adalah 11 derajat Celcius, dengan sebenarnya adalah 12 derajat Celcius. Di sini sensor juga mencatat nilai yang lebih rendah dengan deviasi 11 derajat Celcius. Data ketiga, sensor mengukur suhu sebesar 13 derajat Celcius, sedangkan suhu sebenarnya adalah 13,5 derajat Celcius. Jadi kali ini deviasinya adalah 0,5 derajat Celcius. Data keempat, di mana pengukuran menunjukkan suhu sebesar 15 derajat Celcius, tapi suhu sebenarnya adalah 16 derajat Celcius. Deviasi yang terjadi adalah 1 derajat Celcius. Data kelima, pada data sensor mencatat suhu 17 derajat Celcius, sedangkan suhu sebenarnya adalah 18,5 derajat Celcius. Selisih antara keduanya adalah 1,5 derajat Celcius. Data ke-6, pada data sensor mengukur suhu sebesar 19 derajat Celcius. Namun, suhu sebenarnya tercatat 20,1 derajat Celcius. Di sini terdapat deviasi sebesar 1,1 derajat Celcius. Data ke-7, di mana pengukuran sensor adalah 21 derajat Celcius, sedangkan suhu sebenarnya adalah 21 derajat Celcius, dengan deviasi sebesar 2 derajat Celcius. Data ke-8, di mana sensor mencatat suhu 23 derajat Celcius, sementara suhu sebenarnya adalah 25 derajat Celcius, menunjukkan selisih sebesar 2 derajat Celcius. Data ke-9, di mana sensor mengukur suhu sebesar 24 derajat Celcius, namun suhu sebenarnya adalah 26 derajat Celcius. Terdapat deviasi sebesar 2 derajat Celcius. Data ke-10, di mana pengukuran suhu dari sensor adalah 25 derajat Celcius, sedangkan suhu sebenarnya adalah 27,5 derajat Celcius. Deviasi pada data ini adalah 2,5 derajat Celcius. Jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkah koreksinya, mari teman-teman saya hitung rata-rata dari kedua kolom untuk mengetahui kecenderungan bias sensor ini. Kita akan masuk ke rata-rata pengukuran sensor, di mana kita akan menjumlahkan semua rata-rata pengukuran sensor ini, dan kita akan membagikan 10 yang pertama nilainya. Kita akan menjumlahkan mulai dari 10 tambah 11 tambah 13 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 25. Kita akan membaginya 10, di mana hasilnya nanti jadi 17,8 derajat Celcius. Nah, kita akan masuk ke rata-rata suhu sebenarnya, di mana nilai rata-rata suhu sebenarnya ini dimulai dari nilai 11 tambah 12 tambah 13,5 ditambah 16 ditambah 18,5 ditambah 20,1 ditambah 23 ditambah 25 ditambah 26 ditambah 27,15. Nanti kita akan membaginya dengan dibagi 10, di mana hasilnya akan mendapatkan 19,36 derajat Celcius. Perbedaan rata-rata ini di mana hasilnya menunjukkan bahwa suhu yang dioleh sensor sekitar 1,56 derajat lebih rendah dari suhu sebenarnya, dan ini menghasilkan bias negatif. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita akan menggunakan regresi linear, di mana sebuah metode statistik yang sering digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel. Dalam konteks ini kita mencoba menemukan persamaan garis yang paling mendekati data. Untuk mengoreksi pengukuran sensor, langkah-langkah regenerasi line mencakup yang pertama, menghitung rata-rata suhu dari data pengukuran dan data suhu sebenarnya.
Menghitung nilai slope atau kemiringan di mana yang menunjukkan seberapa besar perubahan suhu. Sebenarnya, dengan merubah suhu yang diukur yang ketiga, menghitung interrupt atau titik potong garis pada suhu Y. Jadi, untuk mendapatkan persamaan garis ini, kita menggunakan rumus regresi linear yang dimana Y sama dengan mx plus c, di mana Y adalah suhu sebenarnya, X adalah mengukur suhu dari sensor, M adalah slope, dan C adalah interrupt. Setelah menghitung, kita dapat persamaan regresi dan menggunakan untuk memperbaiki hasil pengukuran sensor. Namun, selanjutnya kita akan membuat grafik untuk membandingkan tiga hal. Yang pertama, garis biru di mana menunjukkan hasil pengukuran dari sensor DHT11, di mana merah mewakili suhu sebenarnya. Garis hijau adalah hasil perbaikan dari model-model regresi linear. Jadi, grafik ini kita dapat melihat bagaimana garis hijau yang merupakan hasil regresi linear mendekati garis merah yang merupakan suhu. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa model Akasi kita bekerja cukup baik dalam memperbaiki pengelolaan sensor untuk mengukur akurasi model koreksi kita menggunakan Markov error atau disingkat dengan MSI. Adalah rata-rata dari kuadrat S antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai MSI, semakin akurat model kita. Dengan menghitung MSI, kita mendapat ukuran sebesar baik modelasi kita dalam memperbaiki pengukuran sensor. Misalnya, jika nilai MS cukup kecil, ini menunjukkan bahwa model koreksi kita cukup baik dalam menghasilkan nilai suhu yang lebih akurat. Nah, sekarang kita akan masuk membahas cara kerja metode pattern yang digunakan untuk membuat televisi linear, di mana yang pertama kita impor ibu raya yang diperlukan seperti NF, NV. Untuk menghitung matematis dan mat politik sebenarnya ke dalam dua arah, lalu kita hitung rata-rata suhu dan suhu sebenarnya. Dan kita menggunakan rumus untuk mencari slope atau interrupt. Setelah kita buat persamaan berdasarkan slope dan interrupt, F yang dihitung untuk menampilkan hasil, kita buat grafik dengan tiga garis. Suhu pengukuran sensor, suhu sebenarnya, dan suhu yang sudah dikoreksi. Terakhir, kita hitung MSI untuk melihat berapa akurat hasil rekreasi dalam memperbaiki pengukuran suhu. Dengan cara ini kita dapat memulai hasil pengukuran yang lebih akurat dari server DHT11. Dari persoalan analisis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun sensor DHT11 memiliki bias dan deviasi dari suhu sebenarnya, kita bisa mengatasi dengan metode regresi linear. Model ini tidak hanya membantu memperbaiki pengukuran suhu, tetapi juga memberikan hasil yang lebih dekat dengan nilai sebenarnya. Analisis MSI ini lebih lanjut menunjukkan bahwa model ini cukup akurat dalam meningkatkan hasil pengukuran sensor DHT11. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.